Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang maghrib ini kita sama-sama melaksanakan kewajiban perintah Allah, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan Qiyamul Lail. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah, umur kita sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban ingin dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tapi kebanyakan orang menyia-nyiakan begitu saja. Kita alhamdulillah, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, karena diturunkannya kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wallahu a'lam bimuradi. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan pembeda antara hak dan yang batil. Kita sudah punya pegangan hidup, yaitu Al-Quranul Karim, yang diturunkan di bulan suci Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi suci. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu kita patut bersyukur pada Allah, kita mendapatkan kitab suci yang sampai sekarang masih kita bisa rasakan. Mukjizat Allah yang paling besar diturunkan kepada umat manusia adalah Al-Quran. Tidak ada mukjizat yang lainnya yang sampai sekarang kita bisa merasakannya kecuali Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita harus benar-benar mensyukuri dengan ibadah. Anggap saja ini Ramadan yang terakhir bagi kita melaksanakan ibadah. Tahun depan kita tidak mungkin, atau kemungkinan ada, cuman masalah umur Allah yang menentukan. Tapi yang sekarang manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seandainya tahu manusia tentang keutamaan bulan Ramadan, pasti menginginkan setahun penuh menjadi bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lainnya. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa-apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar semua tahun seluruhnya menjadi bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lainnya. Kenapa? Karena begitu luar biasa dahsyatnya bulan Ramadan, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan semuanya, termasuk isku minanna. Kenapa begitu menginginkan agar semua tahun seluruhnya menjadi bulan Ramadan? Li'annal hasanata fihi mustamiyah. Karena di bulan Ramadan semua kebaikan-kebaikan berkumpul di dalamnya. Ya, semua kebaikan berkumpul dalamnya. Di annal hasanata mustamiyah wa ta'ata maqbulah, dan semua taat diterima. Sekecil apapun taat kita akan diterima. Wa da'awati mustajabah, dan semua doa kita diijabah. Wal jannata mushtaqatun lahum, dan surga rindu kepada mereka yang melaksanakan hak-hak di bulan Ramadan. Qiyamul lailnya, puasanya. Ini satu paket. Jangan sampai kita puasa saja tapi sholat tarawih tidak.
Kenapa? Karena satu paket. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ada yang mengatakan wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan penuh dengan ikhlas karena Allah, ya, ihtisaban lillahi ta'ala, akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Juga sama qiyamul lailnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang qiyamul lail penuh dengan keimanan dan ikhlas karena Allah, akan diampuni semua dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Bulan Ramadan, bulan pengampunan besar-besaran. Siapapun yang minta ampun, Allah akan mengampuninya. Oleh karena itu, sekali lagi, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Orang yang berpuasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelanjutan surat Al-Baqarah 186-nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Asalkan mereka memenuhi semua perintahku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang dekat dengan Allah, di antaranya orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh doanya, itu orang yang dekat dengan Allah. Yang keduanya orang yang melaksanakan perintah Allah, insya Allah orang tersebut dekat dengan Allah. Yang ketiganya orang yang beriman, apa yang Allah perintahkan diimani dengan sepenuh hati dan ikhlas karena Allah. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam, beliau ketika bermunajat kepada Allah, lalu beliau berkata, "Ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, apakah Engkau telah memuliakan seseorang selain aku? Karena Engkau telah mengizinkan aku bisa berbicara dan mendengar langsung firman-Mu." Maka Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai hamba-hambaku yang aku akan munculkan di akhir zaman, umat Nabi akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku muliakan mereka dengan puasa Ramadan. Aku lebih dekat kepada mereka umat Muhammad daripada engkau, wahai Musa. Karena ketika aku berbicara denganmu, wahai Musa, antara aku dan dirimu ada 70.000 penghalang, tabir yang menutupi antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika umat Muhammad berpuasa di bulan Ramadan, bibirnya putih karena kehausan dan kulitnya kuning karena kelaparan. Ketika berbuka puasa, aku cabut tabir penghalang sehingga aku lebih dekat kepada umat Muhammad yang melaksanakan buka puasa daripada engkau, wahai Musa. Wahai Musa, sungguh bahagia bagi orang yang kerongkongannya kering karena kehausan dan perutnya lapar karena berpuasa di bulan Ramadan. Sungguh tidak ada balasan bagi mereka yang melaksanakan puasa, melainkan akan bertemu denganku dalam keadaan gembira. Orang yang berpuasa akan gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li shaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wa inna likulli shaimin inda iftarihi da'watan mustajabah. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika berbuka puasa. Semuanya orang yang berpuasa begitu mendengar adzan gembira. Tapi sebaliknya, walaupun di rumahnya dia sahur tapi di jalanan dia nyemen, walaupun beduk hareupeun manehna mah gembira. Tapi bagi orang berpuasa begitu mendengar adzan gembira. Ada yang mengatakan gembira ketika merayakan Idul Fitri.
Yang keduanya, gembira ketika bertemu dengan Allah, ketika sakaratul maut. Itulah suksesnya seorang hamba meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bertemu dengan Allah gembira. Karena kematian itu sesuatu yang bukan ditakutkan. Bagi orang beriman, bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, al-mautu jisrun yusibul habiba ilal habibi. Kematian merupakan jalan yang bisa menghubungkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gembira bertemu dengan Allah sehingga merasakan nikmat kematian. Kematian sesuatu yang bukan menyakitkan bagi orang beriman, malahan sesuatu yang nikmat. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, nikmatul maut, nikmatul rohatul mukmini, ya. Nikmal mauta rohatul mukmini. Kematian merupakan istirahat yang terbaik bagi orang beriman. Jadi kematian istirahat. Orang istirahat kan santai, rileks, nikmat. Sehingga tidak terasa. Oleh karena itu, bagi orang yang berpuasa, ya, bagi setiap orang yang berpuasa, ketika berbuka puasa, doanya diijabah. Mustajabah ketika doanya. Malahan, as-shaimu idza aftara salat alaihi malaikatu hatta yafruqa. Orang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa akan dimohonkan ampunan oleh seluruh malaikat sampai dia selesai berbuka puasa, baru minum dan makan kurma, lalu dia membaca doa. Jangan doa dulu dibalik, batalkan dulu. Kebanyakan orang doa dulu salah, batalkan dulu, ya. Begitu kita makan, minum, ya, membatalkan dulu dengan mengucapkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqatartu birahmatika arhamar rahimin. Langsung malaikat-malaikat memohonkan ampunan kepada orang itu sampai selesai berbuka puasa. Ini luar biasa. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang melaksanakan puasa. Ya. Alhamdulillah kita merasa gembira dengan melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena kita punya keimanan. Banyak lagi hadis yang menerangkan mahal ayat-ayat Quran. Jadi orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 56, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Apapun kebaikannya, dengan sesama manusia, sesama antar agama, sesama muslim, berbuat baik, tidak saling menyalahkan, tidak saling menghujat. Jadi insya Allah orang yang berbuat baik ini lebih dekat kepada Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan terutama ketika kita sujud, itulah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih huwa sajidun fa aksiru du'a. Yang paling dekat, ya, hamba yang paling dekat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika si hamba tersebut sedang bersujud. Faksiru doa, maka perbanyak doa ketika sujud karena dekat dengan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman merasakan nikmatnya pertemuan kita dengan Allah dalam keadaan happy ending, dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang kita harapkan dengan puasa ini, menjadikan orang-orang senantiasa menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin, dipanjangkan umur, sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya, semua amal kita diterima di bulan Ramadan. Ya jadul ikram, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
wasallim warudab tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukral 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqassana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana. Ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin, hasil muradana wa hasil maqasidana minad du'a wa minka ijabah. Ya Allah fastajib fastajib fastajib. Dan ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah. Allahumma arzuqna jami'an husnul khatimah wa la takhtim alaina bisil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka puasa, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.